Baik, kita langsung saja masuk ke pemateri kita yang kedua, yaitu ada Ibu Tini dari BPOM. Kepada Ibu Tini, saya persilahkan. Oke, baik. Selamat siang, Mas Irfan. Mas Irfan Oke, sama Mbak, siapa Mili ya? Milih, Lili. ya. Mbak Mili. Dan Mbak Pustita, luar biasa ya Mbak Pustita. Kayaknya udah diborong semua nih tadi ya. Jadi bingung nih mau menyampaikan apa. Dan teman-teman di sini semangat semua ya, luar biasa. Sebelum itu, saya kasih pantun juga. Boleh ya? Asik. Saya waktunya Boleh, berapa? Bu. Boleh, Bu. Berapa menit? Mas, 1 menit boleh. Waktu Enggak bercanda. pengolahan. Gimana sih Mas Irfan bercanda? Oh ya udah berarti wassalamualaikum nih ya. Loh, enggak. Silakan Ibu, Oke, pantun pantun dulu silakan. ya, biar Boleh, inilah. Bu. Oke, siang-siang panasnya menyengat. Cie. Cakep. Cakep. Seger rasanya minum leciti. Bapak, Cakep. Bapak Ibu yuk kita semangat. Diskusi bareng bersama Koknosenti. Cie. Yeay. Mantap, luar biasa Ibu. Asik. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, mudah-mudahan tetap semangat. Perkenalkan sebelumnya, saya Tini dari Badan POM. Eh, Tini literally tiny ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya tuh emang kecil gitu. Teman-teman saya nyebut biasanya Tini visi misi strategi. Kayak Asik. gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingat Bu Tini, oh Bu Tini yang kecil gitu ya. Tapi yang mini-mini itu biasanya yang mudah diingat ya. Kayak misalnya mini mini Cooper ya kan, mini Taman Mini dan seterusnya, ya, mini Mouse dan seterusnya gitu ya. Oke, baik. Mungkin bisa minta dibantu Oke, share saya screen bantu ya Mas share ya. screen ya. Oke. Sebetulnya Bapak Ibu tadi kalau memperhatikan dari awal ada video Mbak Nurul dan Mbak Suci tadi ya, kalau saya nggak salah. Terus kemudian disambung dengan paparan dari Mbak Puspita, itu knowledge-nya udah sangat lengkap ya Bapak Ibu. Tinggal nanti bagaimana prakteknya. Nah, itu silahkan nanti menghubungi Koknosenti seperti itu ya. Baik, di sini kami diminta untuk sharing bagaimana penerapan pemetaan bisnis proses BPOM gitu ya, yang memang kalau saya boleh cerita, jadi Permen-Pan RB nomor 9 tahun 2018 itu yang menjadi motornya sebenarnya eh, Pak Martinus Tukiran, boleh sebut merek ya di sini ya. Pak Martinus Tukiran, which is itu adalah CEO-nya dari Cognoscenti gitu ya. Nah, beliau terinspirasi terinspirasi dari proses ketika membantu BPOM dalam pemetaan bisnis proses gitu, yang kemudian itu dijadikan sebagai bahan gitu ya untuk menyusun Permenpan itu tadi teman-teman ya. Jadi istilahnya hasil Pak Martin membantu BPOM itu kemudian diimplementasikan supaya kemudian di seluruh instansi pemerintah, baik itu secara institusionalnya sendiri dan juga kaitannya dengan antar kementerian lembaga, itu nanti bisa bisa terintegrasi begitu ya dari sisi bisnis prosesnya. Bisa next slide, Mas. Ya, sedikit menceritakan, tidak usah lama-lama ceritanya. Awal mula kenapa BPOM kemudian konsisten ya dalam upaya memperbaiki tata laksana atau bisnis proses itu sendiri, itu di tahun 2010 Bapak Ibu. Jadi di tahun 2010 itu ada di beberapa unit di BPOM itu sudah menerapkan ISO 9001-2008 pada saat itu. Nah, ketika kami melihat penerapan yang ada di 1-2 unit kerja, ini kok bagus ya gitu, lebih tertata gitu dan lebih semuanya itu lebih rapi gitu. Kemudian dari situ kami merasakan bahwa oh ini kayaknya perlu diperluas nih ya, seluruh seluruh BPOM harus harus mengimplementasikan ini. Nah, dari situ kemudian kami mencoba belajar gitu dan didampingi oleh Pak Martin ya dalam hal ini dan timnya juga. Sebentar ya, ini agak. Nah, sorry, karena ini juga kondisi agak kurang ini ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi dari 2010 itu kami dibantu bagaimana memulai gitu ya, memulai
karena pada saat itu pengennya dapat sertifikasi ISO, gitulah intinya ya, sesimpel itu. Nah, ternyata dari mulai memetakan bisnis proses terlebih dahulu tuh ya, kita pahami dulu bisnis prosesnya, kemudian kita susun segala macam yang dibutuhkan. Pada saat itu memang belum ada nih permentan-permentan kayak yang dijelaskan sama Mbak Pusita itu tadi ya. Jadi kami hanya punya guidance itu adalah ISO, itu ISO 91 2008. Nah, BPOM itu sendiri terdiri dari unit kerja pusat ya dan juga UPT atau unit pelaksana teknis yang ada di 33 provinsi waktu itu ya. Nah, kemudian kami selesaikan semuanya pada saat itu masih manual banget sampai lembur-lembur ya untuk apa namanya itu ngecapin dokumen satu-satu gitu setelah proses panjang gitu 2 tahun akhirnya BPOM bisa tersertifikasi di tahun 2012 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari 2012 sampai sekarang itu kami lakukan terus perbaikan-perbaikan pengembangan tentunya menyesuaikan dengan peraturan dan juga standar yang terbaru seperti itu ya. Dan karena juga di BPOM ini terjadi perubahan struktur organisasi ya beberapa kali dan itu juga kami sesuaikan di mana agar semua unit kerja itu bisa jadi bukan berarti tapi akreditasi atau pengakuan bahwa kami telah mengimplementasikan bisnis proses itu dengan konsisten dan baik seperti itu ya. Boleh next slide. Nah, ini adalah struktur organisasi BPOM, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat, tadi disampaikan oleh Mbak Puspita bahwa ketika kita ingin menyusun peta bisnis proses, bukan berarti kita mengkotak-kotakan strukturnya, tetapi kita melihat bisnis prosesnya itu seperti apa. Nah, itu bisa kita secara screening cepat itu kita bisa lihat dari sini misalnya ternyata di BPOM itu ada kedeputian yang terkait di pembagiannya itu berdasarkan produk misalnya. Nah, di dalamnya ada fungsi-fungsi apa. Nah, itu mungkin secara gampangnya seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi konsensusnya lama ya untuk bisa menetapkan bisnis proses map, kemudian cross functional map, relationship map dan lain sebagainya itu panjang, tidak bisa selesai dalam waktu cepat. Karena ya masih ada lah silo-silo gitu ya di awal ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa next slide. Nah, ini adalah susunan pengelola QMS ISO ya, karena di awal sekali dulu itu memang di dalam ISO dibutuhkan adanya wakil dari top manajemen sehingga kami membentuk ada yang namanya manajemen representatif dan ada juga koordinator dari auditor internal dan itu sampai sekarang memang masih kami buat seperti itu karena untuk memudahkan tugas dari top manajemen mengingat bahwa memang fungsi-fungsi dan juga struktur organisasi yang ada di BPOM ini cukup banyak dan cukup beragam seperti itu ya. Kemudian next slide. Nah, sebenarnya ini juga sudah disebutin di dalam Permenpan 19/2018 juga sudah langkahnya seperti apa. Saya tidak akan mengulang lagi. Hanya saja mungkin ada beberapa dalam hal ini ya, bagaimana pemetaan bisnis proses itu bisa diimplementasikan dengan baik dan tentunya sebenarnya ending dari ini adalah sertifikasi ISO gitu ya. Ya itu quote unquote sebenarnya quote unquote itu bisa istilahnya cuman sertifikat aja nih gitu ya. Enggak seperti itu, tapi memang adanya sertifikasi ISO itu jadi sertifikasi ISO itu menunjukkan bahwa memang secara organisasional gitu BPOM sudah menerapkan manajemen mutu yang baik. Manajemen mutu yang baik itu salah satunya didukung dengan penyusunan peta bisnis proses yang tepat. Seperti itu ya. Jadi kronologinya. Nah, beberapa hal yang penting menurut saya di sini adalah mungkin selain kita memang harus paham betul tentang bisnis proses apa sih sebenarnya yang ada di dalam organisasi kita, itu adalah komitmen dari pimpinan ya Bapak Ibu ya. Komitmen dan juga
konsistensi dari setiap manajemen gitu. Jadi di BPOM ada top manajemen, di bawahnya ada lagi wakil-wakil manajemen yang memang mewakili setiap unit kerjanya itu harus mempunyai konsistensi dan komitmen yang sama gitu. Karena ketika kita ingin membuat sebuah rumusan bisnis proses yang solid gitu, itu kan tadi ya disebutkan bahwa antar unit kerja, antar bagian, antar fungsi itu memiliki keterkaitan. Nah, ketika di situ tidak solid, maka akan terjadi deadlock atau mungkin juga bottleneck-nya ada di situ. Nah, ini yang mungkin perlu kesamaan visi dan misi terlebih dahulu ya. Kenapa sih kita harus hanya menyusun peta bisnis proses, dan ketika ada perubahan, kenapa kita juga harus melakukan penyesuaian ya. Kadang-kadang masih ada di unit kerja itu yang masih enggan gitu. Oh, ini kerja tambahan nih gitu ya. Ini nambah-nambahin aja nih dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin masih menjadi PR di beberapa instansi. Di awal-awal BPOM pun seperti itu Bapak Ibu. Tetapi setelah ke sini gitu ya, dari bahwa oh ternyata implementasi dari ISO ini sangat membantu, akhirnya kemudian itu menjadi embedded dilakukan pada setiap bisnis proses atau setiap pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, seperti itu ya. Ini tadi secara detail sebenarnya udah dijelaskan oleh Mbak Puspita, dan di video tadi juga udah ada, jadi saya nggak akan jelasin ini, bisa langsung ke next slide aja. Suara saya berisik nggak ya Bapak Ibu ya? Enggak Agak kok, Bu, berisik. aman. Aman, Enggak ya? Bu. Aman ya, karena di Aman. sekelilingnya tuh berisik banget. Oke. Aman. Eh, tadi sepi Bapak Ibu di sini. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena break pada keluar semua. Sorry ya, tidak terduga ini. Mitigasi risikonya kurang ya. Oke, baik. Di dalam Bapak Ibu ketika membaca Permenpan 19 tahun 2018 itu sudah sangat jelas sebetulnya ya. Walaupun dia dalam bentuk Permenpan, tapi step-stepnya itu sudah cukup bisa dipahami gitu secara praktis gitu. Kenapa sih kita harus menyusun peta bisnis proses gitu? Kok nambah-nambahin kerjaan aja sih ini gitu ya? Nah, ternyata kalau Bapak Ibu sadari selama ini gitu ya, ketika organisasi itu tidak menyusun peta bisnis prosesnya secara jelas, dia menjadi tidak terarah gitu. Sebenarnya ngerjain apa sih Bapak Ibu gitu. Terus hubungannya antar fungsi itu seperti apa? Tanggung jawabnya bagaimana? Tadi seperti yang disampaikan Mbak Puspita, matrik racinya jelas nggak? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang accountability-nya siapa? Terinfokan kemana dan seterusnya? Itu menjadi tidak jelas ketika tidak ada peta bisnis proses gitu ya. Jadi tujuan dari peta bisnis proses itu sebetulnya supaya hubungan kerja itu menjadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Sia bidiba. Jadi istilahnya itu siapa, bagaimana, di mana, melakukan apa gitu ya. Nah, kemudian bisa next slide aja Mas. Nanti bisa dibaca ya di Permenpannya. Ini kami hanya ambil dari Permenpan. Termasuk ini juga sebetulnya penyusunan, boleh yang tadi dulu, sorry. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan secara rinci. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas, lebih detail lagi, nanti jangan lupa untuk menghubungi Cognoscenti-nya ya. Jadi, tapi secara best practice kami melakukan langkah-langkah yang sama sesuai dengan yang ada di dalam Permenpan RB ini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi sudah disinggung tentang SOP makro, SOP mikro, levelingnya dan segala macam ya. Nah, selain juga terkait dengan Permenpan RB yang tadi ya tentang bisnis proses, itu kita juga melihat adanya kaitannya dengan pedoman evaluasi pelaksanaan RB. Tentu Bapak Ibu juga sama ya, sebagai instansi pemerintah dinilai juga bagaimana implementasi RB di setiap instansinya itu sendiri gitu ya. Nah, intinya di dalam RB itu kan Bapak Ibu juga melihat ada penilaian tentang SPBE ya, SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik gitu. Kaitannya dengan SPBE itu apa sih sebetulnya gitu? Kita ingin bahwa penggunaan teknologi informasi di dalam pemerintahan itu menjadi lebih efektif Bapak Ibu ya.
Jadi yang dulunya manual itu bisa berbasis elektronik, terdokumentasi dengan baik, bisa ditelusur dengan baik gitu. Kemudian juga secara akuntability-nya dan transparansinya juga bisa dilihat oleh stakeholder gitu ya, dilihat oleh masyarakat gitu. Contohnya misalnya di BPOM gitu ya. Semua proses registrasi, sertifikasi, kemudian juga layanan yang lain, layanan publik yang lain itu sudah berbasis elektronik gitu. Jadi semua stakeholder atau dalam hal ini pelanggan bisa melihat bagaimana proses dari misalnya pengajuan mereka seperti itu. Itu kaitannya dengan layanan publik. Dengan layanan yang lain misalnya di internal kepegawaiannya, kemudian dari sisi manajemennya itu juga kami terapkan pelan-pelan gitu ya, bertahap menggunakan basis elektronik gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi pembahasan tersendiri nanti ya kalau kaitannya dengan elektronik ini seperti apa karena cukup complicated gitu ya. Dan tidak bisa juga di sebuah organisasi itu asal ceplak-ceplok aja gitu ya Mbak ya, Mas Irfan ya. Yang ini mau bikin sendiri dan seterusnya. Akhirnya pas ketika diintegrasi, wah nggak nyambung nih gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, yang kedua ya kaitannya dengan terintegrasi tadi itu. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya di organisasinya, kalau yang belum nih ya, kalau yang belum dibuat semacam berbasis elektronik, itu malah lebih bagus nih. Jadi dilihat dulu secara helikopter view-nya, gitu ya, secara jelas bagaimana keterhubungannya. Termasuk itu nanti yang akan menjadi inputan ketika Bapak Ibu menyusun peta bisnis proses atau apa ya namanya pekerjaan itu di dalam sistem elektronik kayak gitu. Tapi kalau yang sudah terlanjur bagaimana gitu ya? Udah terlanjur nih, kita udah bikin sistem masing-masing ya. Itu nanti mungkin silakan konsultasi lagi ya, bagaimana caranya. Tapi yang jelas semuanya itu kalau menurut saya berawal dari memetakan bisnis prosesnya terlebih dahulu. Jadi alurnya itu jelas ya. Balik lagi ke racinya itu jelas gitu. Kemudian juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, manajemen pemerintahan dan meningkatnya kinerja tentunya ya. Baik itu di kementerian pusat, lembaga dan juga pemerintah daerah. Next slide. Oke, nah ini kaitannya tadi Mbak Puspita bicara tentang RB, tematik, dan lain sebagainya juga kami melihat bahwa eh, kaitannya dengan indikator yang ada di dalam pedoman evaluasi pelaksanaan RB, itu yang ingin kita lihat adalah capaian kondisi terhadap aspek pemenuhan dan aspek reform gitu ya. Tapi ini nanti lebih detail mungkin Bapak Ibu saya tidak meng-highlight di sini karena ini menjadi pembahasan yang berbeda lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya mungkin perlu dari Cognoscenti juga bikin webinar yang khusus tentang RB gitu ya. Jadi di situ dikupas lah tentang per RB-an gitu. Apalagi yang sekarang nih kan RB ini udah berubah lagi ya. Ada yang general, ada yang tematik dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu peta bisnis proses atau penata laksanaan gitu ya, tata kerja di instansi Bapak Ibu semua itu sangatlah penting dan sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi. Seperti itu ya. Jadi secara filosofinya seperti itu. Kemudian next slide mungkin bisa langsung. Nah, ini kalau di BPOM ada beberapa peraturan-peraturan yang memang dipakai gitu ya, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dari tata laksana dan eh, kalau saya bilang tata laksana itu berarti segala hal yang berkaitan dengan bisnis proses BPOM, seperti itu ya. Baik itu terkait dengan sistem manajemen mutunya itu sendiri, kemudian audit internal, audit kemudian ada juga sebenarnya ada juga yang terkait manajemen resiko, di sini udah ada ya. Lalu juga ada tim pengelola dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi perangkat-perangkat ini dibuat agar sistem manajemen mutu yang ada di BPOM itu berjalan dengan baik gitu. Dah. Sistem manajemen mutu tentunya tidak lepas dari manajemen resiko ya. Kalau Bapak Ibu melihat
ISO 9001-2015, resiko di situ sangat penting di acknowledge untuk bisa juga di manage gitu ya sedini mungkin. Kemudian next slide-nya. Nah, ini ya dalam rangka pelaksanaan RB BPOM gitu, termasuk juga kaitannya dengan upaya mencapai visi dan misi organisasi, maka ketika kami menyusun peta bisnis proses sampai tahapan SOP, itu kami melihat beberapa isu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah prinsip terhadap perubahan bisnis proses itu sendiri, ya, peraturan-peraturannya, regulasi yang terkait dan seterusnya. Kemudian metode pendekatan perubahan bisnis proses bisnis itu sendiri, ini bisa mungkin macam-macam ya, ada yang pakai RACI, ada yang pakai SIPOK, ada yang pakai whatever, tetapi intinya kita harus punya pendekatan yang jelas ketika kita melakukan perubahan proses bisnis. Lalu kemudian pemetaan proses bisnis itu sendiri dan juga melihat isu terkini atau lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan, baik yang terdiri dari internal dan eksternal, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya apa sih Bu Tini gitu. Nanti kita lihat coba. Next slide. Nah, prinsip perubahan proses bisnis, subproses bisnis itu kami ini juga diajarin salah satunya sama Pak Martin juga ya. Kita mempunyai prinsip SERA gitu. SERA itu apa sih? Yang pertama simplification. Jadi intinya kita menyusun peta bisnis proses itu adalah mensimplifikasi hal-hal yang rumit gitu ya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Malah membuat rumit sesuatu yang simpel. Itu kan kadang-kadang gitu ya. Udah simpel malah dibikin rumit gitu kan. Jadi apa-apa yang selama ini ruwet, nah itu kita benahi, kita perbaiki gitu ya, di tracing mana sih sebenarnya bottleneck-nya tuh gitu ya. Itu kita prosesnya adalah simplifikasi. Kemudian eliminasi. Eliminasi di sini artinya proses kerja yang memang tidak perlu, yaitu dibuang aja, gitu nggak? Ya kan? Kalau memang jadi kalau kami prinsipnya gini, tidak semua harus ada SOP mikro gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengada-adakan. Misalnya contoh sudah ada pedoman yang mengatur tentang bagaimana misalnya kalau contoh di tempat kami adalah pedoman SAKIP gitu ya, pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Udah jelas banget tuh di pedoman bagaimana penyusunan Renstra, Renja dan seterusnya. Terus dipaksakan lagi ada SOP mikro lagi. Nah, itu menurut saya adalah hal yang berlebihan. Jadi prinsip dari tata laksana yang baik adalah eliminasi. Justru kalau misalnya itu sudah kebanyakan kita drop gitu ya. Kemudian re-engineering, proses kerja yang belum ada itu kita ciptakan ya. Jadi yang masih white space yang belum digarap itu kita lihat oh ternyata ada bottleneck di sini karena belum ada di aturannya, maka kita buat gitu ya, kita buat bisnis prosesnya supaya ada bridging gitu ya. Kemudian automation. Jadi kita menggunakan teknologi, balik lagi ke yang tadi. Automation itu tujuannya adalah mempermudah bukan memperumit ya Bapak Ibu ya sekali lagi. Nah, ini adalah prinsip perubahan proses bisnis yang kami coba pegang dan kami terapkan seperti itu. Kemudian next slide. Nah, kalau tadi Mbak Puspita pakai metode RACI pun sebenarnya kami pakai juga. Nah, untuk ini kami coba pakai SIPOK. Ini ikut yang ada di Kemenpan ya. Which is itu juga yang diajarkan Pak Martin. Jadi sama aja sebenarnya Bapak Ibu. Intinya adalah bagaimana kita dapat memetakan begitu ya. Sebetulnya suppliernya siapa, inputnya apa, kemudian prosesnya apa saja, menghasilkan output apa saja, dan customernya siapa. Itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Intinya berbagai pendekatan itu tujuannya adalah sama. Bagaimana kita bisa membuat atau memetakan bisnis proses, menyusun dokumen-dokumen yang itu akan dijadikan sebagai acuan gitu. Jadi kalau saya bilang dokumen di sini jangan dianggap itu sebagai dokumen mati, tetapi itu adalah acuan. Seperti itu. Nah, boleh selanjutnya
Kita lanjut aja. Ini tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Puspita, sangat jelas dijelaskan, ya, digambarkannya sangat jelas sekali. Teoretikal aja. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan lagi ya Bapak Ibu ya. Intinya ini kami buat semuanya gitu. Kemudian next slide. Kalau masih ada yang belum jelas, apa sih bedanya bisnis proses, cross functional relationship, apa sih? Nah, Mbak Puspita nanti bisa jelaskan lebih detail ya. Nah, ini ini yang saat ini ya, yang saat ini kami coba acknowledge atau kami highlight di dalam perubahan peta bisnis proses yang jadi kami pengennya bisnis proses itu agile ya Bapak Ibu ya. Agile dalam arti bukan berarti berubah-berubah terus, tetapi hal-hal yang memang itu penting dan mengubah bisnis proses organisasi itu harus kita kita perhatikan gitu. Apa sih contohnya misalnya? Yang pertama adalah kaitannya dengan isu efektivitas pengawasan obat dan makanan gitu ya. Kami sadar bahwa bisnis utama yang kita lakukan adalah pengawasan obat dan makanan gitu ya. Misalnya kemarin ada kasus apa namanya gagal ginjal akut ya. Mungkin teman-teman juga juga dengar gitu ya, itu sangat masif terjadi. Nah, itu kami coba lakukan walaupun ya kalau BPOM bicara kita udah bener kok ini ya sesuai standar internasionalnya tuh udah bener yang dilakukan BPOM, tapi kenapa ada yang bocor ya kan gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu nih yang mungkin belum kita masukkan di dalam bisnis proses itu gitu. Nah, ini yang kemudian kita lihat lagi, kita eksplor lagi. Kalaupun nanti suatu ketika Bapak Ibu, tadi Mbak Puspita udah jelaskan juga bahwa yang namanya bisnis proses itu bisa lintas kementerian. Nah, salah satu yang kami peroleh adalah dari hasil reviewnya itu adalah, oh ternyata kalau obat dan makanan ini ingin aman sepenuh-penuhnya, kita nggak bisa nih berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan kementerian lain. Misalnya contoh ketika bicara bahan baku obat, ya itu kan tidak bisa ada di dalam kontrolnya BPOM sendiri gitu ya Bapak Ibu. Ternyata itu ada di bawah kontrolnya kementerian lain. Nah, itu yang kemudian kita bisa usulkan bahwa oh secara nasional ini harus di-acknowledge oleh kementerian itu dan itu gitu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah, bukan berarti menyalahkan atau istilahnya menghindar gitu bukan ya, tetapi kita lakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu seperti itu gitu. Justru ini menurut saya menjadi perbaikan secara nasionalnya gitu. Jadi kita tahu bahwa rantai nilai sebuah outcome yang akan dinikmati atau diberikan kepada masyarakat itu sebenarnya di mana saja sih? Nah, itu juga dampaknya akan sangat banyak Bapak Ibu, termasuk nantinya setiap kementerian lembaga itu juga bisa menyusun atau menentukan indikator kinerja dia tuh apa sih gitu ya, yang benar-benar merupakan kontribusi dia itu apa gitu ya. Nah, jangan-jangan selama ini banyak mungkin kementerian lembaga yang tidak sadar bahwa kinerja dia itu akan mempengaruhi kinerja kementerian lembaga lain, gitu kan? Ya, banyak yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait isu layanan publik. Nah, tentu ini yang cukup menjadi concern juga untuk BPOM. Kenapa? Karena selama ini walaupun BPOM selalu melakukan perbaikan terhadap layanan publik, ternyata di luar itu masih ekspektasinya itu masih belum terpenuhi Bapak Ibu ya. Jadi BPOM masih dinilai lama, masih eh, belum transparan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian apa ya sebenarnya yang harus kita lakukan supaya layanan publik kita ini makin baik gitu ya, makin memuaskan gitu dalam artian sesuai dengan ekspektasi stakeholder atau pelanggan. Lalu kemudian yang ketiga adalah isu perubahan kelembagaan. Jadi secara kelembagaan tentu organisasi Bapak Ibu juga mengalami penyesuaian gitu ya. Ini bukanlah suatu hal yang emang suatu hal yang biasa terjadi sehingga kita juga harus agile terhadap perubahan kelembagaan. Oke, bisa next slide.
Nah, ini leveling dokumentasi secara ISO gitu ya, dokumentasi mutu. Bapak Ibu mungkin nanti bisa melihat. Jadi disesuaikan dengan organisasi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tadi Mbak Puspita udah jelaskan kalau di level UK 1 seperti apa, UK 2 seperti apa, dan seterusnya. Ini kami susun berdasarkan struktur organisasi yang memang ada di BPOM. Jadi BPOM itu ada kepala BPOM yang dikepalai oleh seorang kepala, tapi tidak setingkat menteri ya, tapi di atas eselon 1. Kemudian ada eselon 1, nah lalu ada kepala unit kerja. Kepala unit kerja itu ada yang di level pusat dan ada yang di level provinsi, kabupaten kota, yang ada di daerah itu ada kabupaten kota, namanya loka, ada balai besar, dan seterusnya. Seperti itu ya. Lalu yang level paling bawah itu adalah kaitannya dengan yang sudah lebih detail lagi gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk levelingnya. Kemudian next slide. Ini contoh ya, ini contoh peta bisnis proses. Eh, sebelum sebelum ini artinya ketika belum ada perubahan organisasi Bapak Ibu. Jadi kami memetakan bisnis proses utama itu berdasarkan fungsi, ya. Fungsinya mulai dari kebijakan, ya, kebijakan peraturan perundang-undangan, kemudian ada yang namanya evaluasi pre-market. Jadi sebelum produk beredar, lalu ada pengawasan post-market. Post-market itu kaitannya dengan pemeriksaan produk, pemeriksaan sarana, baik sarana produksi maupun distribusi. Lalu ada pengujian, ya, pengujian obat dan makanan. Ada juga pendampingan Bapak Ibu. Jadi walaupun kami ini adalah pengawas, kami dituntut juga melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha, termasuk UMKM dalam hal ini. Dan juga yang satu lagi besar adalah terkait dengan penegakan hukum atau penindakan. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah proses utamanya. Nah, proses pendukungnya apa saja? Seperti kita ketahui bahwa proses pendukung itu bisa dari 5W1H. Ya, 5W1H. Maksud saya ini, man, money, method, material, mesin, networking gitu ya. Jadi ada di sini kaitannya dengan riset kajian, kemudian ada kaitannya dengan data dan teknologi informasi, ada SDM, kemudian juga keuangan, perencanaan, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi proses pendukung di situ. Lalu bisa next slide. Nah, ini yang tadi riset Bapak Ibu karena adanya perubahan RO KRO, Litbang Jirap tidak diperkenankan ada di kementerian lain selain BRIN, maka bahasanya berubah ya menjadi analisis kebijakan obat dan makanan. Walaupun tugasnya sama sih gitu-gitu juga. Seperti itu. Ini adalah contoh perubahannya. Jadi kami ada banyak apa namanya cross functional map, kemudian CFM ya, ada juga kalau POM di sini disebut sebagai SOP makro, kalau di BPOM itu POM itu adalah SOP makronya Bapak Ibu gitu. Kemudian next slide. Kalau pengkodifikasian ini mungkin nanti bisa menyesuaikan dari struktur organisasi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Misalnya contoh di PUPR boleh aja namanya PUPR 01 gitu ya. Kalau kami kenapa POM ya karena pengawasan obat dan makanan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari peta hubungan proses bisnis yang ada di Badan POM secara utuh nih ada seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian next slide-nya. Nah, ini contohnya sebelum adanya perubahan struktur organisasi ya. Kemudian next. Ini adalah contoh peta subprosesnya Bapak Ibu. Oke. Nanti bisa dilihat-lihat lagi atau mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya kalau misalnya ingin tahu lebih detail lagi seperti apa sih implementasinya yang dilakukan oleh BPOM gitu ya. Bisa next aja Mas. Next lagi.
Nah, ini contoh daftar induk dokumen yang kami buat gitu ya untuk memudahkan mengetahui sebenarnya seperti apa sih secara garis besarnya itu yang namanya dokumen sistem mutunya BPOM itu seperti apa. Nah, ini kami bikin yang namanya daftar induk dokumen gitu ya. Dan ini kami update terus termasuk substansi dari baik itu bisnis proses, subbisnis proses, peta lintas fungsi, semuanya itu kami lakukan review secara berkala Bapak Ibu dan ada sendiri juga SOP yang digunakan untuk melakukan review terhadap bisnis proses itu sendiri gitu. Bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya, syaratnya dan lain sebagainya itu juga kami buat ketentuannya. Kemudian next slide, next slide lagi aja. Nah, kalau tadi di Progresia itu membantu sekali ya dengan adanya sistem atau aplikasi yang dipakai untuk mengeran gitu ya, apa sih bahasanya ya, untuk mengimplementasikan sistem mutu atau bisnis proses di suatu organisasi. Nah, kalau di BPOM itu sendiri kami punya subsite ya, Bapak Ibu, subsite-nya itu KMS POM Go ID. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, jadi ini rule-nya ada yang dibolehkan dilihat oleh orang lain secara umum, ada yang memang role-nya itu untuk admin dan adminnya pun dibagi-bagi ya, ada yang dia berlaku sebagai sebagai misalnya MR atau sebagai top management dan seterusnya. Nah, untuk audit internalnya sendiri Bapak Ibu, itu juga kami punya aplikasi namanya Sapa Apip gitu. Di situ sebagai aplikasi yang digunakan untuk misalnya contoh auditor internal melakukan pelaporan hasil audit, kemudian juga mereview gitu ya, mereview capanya, kemudian juga melakukan eh, melihat lagi misalnya monitoring resikonya seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi dipakai memang untuk proses bisnisnya. Mungkin itu yang ke depan bisa menjadi masukan untuk BPOM eh, bahwa bisnis proses itu bisa kita aplikasikan dalam sebuah sistem informasi yang real time gitu ya. Tapi minimal untuk pendokumentasian gitu kami memang sudah punya subsite-nya. Mungkin seperti itu ya. Sementara dari yang bisa saya sampaikan, apabila ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan Mas Irfan. Makasih banyak. Mohon maaf kalau berisik ya suaranya. Aman, Silakan. Ibu. Satu pantun lagi nih. Oke. Oke, Satu silakan pantun di Ibu. sebelum Boleh, boleh, boleh. di pinggir kali mendendangkan lagu. Cakep, Cakep. Suara merdu enak didengarnya. Cakep. cakep. Jikalau Bapak Ibu masih ada yang ragu, jangan takut untuk bertanya. Yes. Oke ya. Nah, Luar oke, biasa. terima kasih Ibu Terima kasih. Tini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tini, materinya sangat luar biasa ya dan eh, sangat menarik. Saya sendiri juga banyak insight-insight baru yang baru saya dapatkan dari materi baik dari materi Tini ataupun dari Ibu Puspita. Nah, baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian udah banyak yang pengen tanya nih atau berdiskusi. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti setelah saya dan eh, Mbak Mili atau Mbak Nur Amalia persilahkan. Nanti silakan untuk menanyakan pertanyaannya. Atau kalau misalkan ternyata sedang berhalangan bertanya secara langsung, bisa bertanya melalui chat Zoom. Persilahkan ya Kak Mili ya, nanti kita bantu. Iya, benar Bapak dan Ibu. Oke. Kami persilahkan untuk raise hand untuk pertanyaannya ataupun Ya, chat. silakan bagi ada yang barangkali Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya mau diskusi sedikit nih dan tanya mungkin ke Mbak Puspita dulu ya. Singkat aja ya Mbak Puspita. Bahkan tadi ada arahan tuh katanya kalau misalkan sekarang sudah muncul baru yaitu probis tematik atau RB tematik ya. Nah, mereka dengan adanya RB tematik ini apa sih yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah nih, terutama dari sisi proses bisnis itu harus seperti apa? Mungkin boleh dijawab singkat aja sambil menunggu yang lain Bapak Ibu sekalian mungkin.
Ya, boleh Mas Irfan. Sebetulnya ini nanti akan launching ya. Sebenarnya videoku juga masih ongoing. Nanti mungkin bisa sekalian promosi ya video. Jadi sebetulnya nanti terkait proses bisnis tematik ini sebetulnya itu adalah penguatan Mas Irfan, penguatan dari peta proses bisnis yang sudah ada saat ini. Itu kalau menurut pandangan kami ya. Jadi memang hakikatnya kan tadi terlihat ya di dalam peta proses bisnis lingkup 2 di mana nanti akan ada hubungan antar kementerian. Nah, sebetulnya kan peta proses tematik ini nanti kan dia menyasar ada 4 ya, 4 tema itu tadi yang dimana memang butuh kolaborasi antar kementerian atau lembaga intinya di bawah sektor yang sama. Nah, sebetulnya itu sih terkait nanti dia perubahan atau apa di dalam proses bisnisnya sebetulnya nanti hanya menyesuaikan dari tema saja gitu sih sebetulnya. Cuman kalau nggak salah kan kemarin kita pernah ya webinar juga sama Pak siapa ya kemarin yang Menpan ya pertengahan tahun 2023 katanya nanti akan ada peraturan baru ya gitu. Tapi kan sih kalau misalnya pandangan saya sampai saat ini adalah sebetulnya itu hanya penguatan saja di probis kita yang sekarang gitu untuk berkolaborasi tadi Mas Irfan. Oke. Berarti memang harus memperbaiki ya, memang update sih lebih tepatnya produksi yang existing dengan tema-tema yang diatur dalam RP tema. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat Zoom. Mungkin boleh nambahin juga ya Mas Irfan ya. Oh, boleh, Dari yang silakan Bu Tini Oh kalau ya mau nambahkan, boleh silakan. silakan Ibu. Silakan. ya, Boleh banget. di BPOM sendiri juga terkait dengan tematik itu kami proaktif gitu ya melakukan pemetaan seperti itu, apa sih kontribusi BPOM dalam hal ini terkait dengan tematik RB yang besar itu ya gitu ya. Misalnya kalau kita terkait stunting itu apa aja, kemudian kemiskinan apa saja, inflasi dan seterusnya itu seperti apa, itu kami juga melakukan review Mas. Jadi melakukan review dan juga melakukan pemetaan gitu ya, karena kan memang harus ada semacam template atau isian yang harus kami buat tuh ya untuk melengkapi penilaian dari Kemenpan RB. Nah, termasuk juga kami melihat nih contohnya misal ya, kalau di BPOM itu misalnya terkait dengan stunting ada beberapa output. Kalau kita bicara konteks pemerintahan kan ada KRO, RO ya. Tahu kan ya, ada rincian output, komponen rincian output dan lain sebagainya. Itu mana sih yang sebenarnya terkait langsung gitu ya. Kemudian kegiatan apa yang terkait langsung gitu. Nah, itu kami petakan juga gitu ya. Dan apakah memang ini sudah terakomodir di dalam bisnis proses yang selama ini ada gitu. Seperti tadi Mbak Puspita bilang bahwa sebenarnya bukan berarti harus sesuatu yang khusus gitu, tetapi kita lihat lagi dari yang kita punya, ini sudah masuk belum? Contohnya misalnya kami punya kegiatan KIE ya, KIE itu komunikasi, informasi, edukasi. Nah, apakah selama ini ada KIE yang khusus stunting nih? Nah, kita lihat lagi gitu. Ternyata tidak ada KIE yang khusus stunting. Nah, apakah perlu misalnya kita buat SOP baru gitu ya? Nah, dari hasil diskusi ternyata misalnya, oh nggak perlu, tetapi nanti ini jadi tema saja, misalnya jadi tema saja, tapi kita harus melakukan monitoring dan seterusnya, pemilihan dari masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang bukan berarti dengan adanya RB tematik itu kemudian harus bikin sesuatu yang baru gitu ya, tapi kita lihat lagi, kita review lagi. Seperti itu, walaupun memang perlu penyesuaian-penyesuaian gitu, Mas. Oke, Ini ada yang baik, nanya terima di kasih. chat tuh. Oh, ini ada yang nanya di chat nih dari Ibu Elisa ya. Bu Tini izin bertanya, boleh sharing nggak terhadap balai-balai dalam pengelolaan proses bisnisnya bagaimana Bu? Kan jadi kalau Oke, di Bukom itu kan ada balai-balainya ya. Mungkin bagaimana Bu kalau untuk pengelolaan proses bisnisnya di balai-balai itu? Oke, baik. Di BPOM itu sendiri sebenarnya secara fungsi Bapak Ibu, kami adalah organisasi vertikal ya. Jadi semua itu komandonya ada di pusat. Balai Loka itu melakukan fungsi-fungsi yang memang itu direct langsung dari pusat, sehingga dokumen-dokumen peta bisnis proses dan lain sebagainya itu terpusat. Jadi misalnya contoh
Kalau di balai itu ada semua balai, semua lokam melakukan tugas pemeriksaan sarana misalnya ya. Jadi SOP POM pemeriksaan sarana itu dipakai oleh semua unit baik yang ada di pusat maupun yang ada di balai seperti itu. Nah, terus nanti bagaimana misalnya kalau ada usulan nih dari unit ada sesuatu yang misalnya memang itu penting. Nah, itu kami persilahkan ada mekanisme review. Jadi misalnya ternyata di suatu ketika gitu setelah berjalannya waktu ditemukan nih misalnya sesuatu yang lain dari yang lain, misalnya di balai mana gitu ya, ada kejadian apa gitu yang akhirnya kemudian itu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan, nah itu dipersilahkan gitu ya. Jadi kami punya mekanisme pengajuannya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetapi memang kalau penetapannya itu semua terpusat. Kalau di BPOM itu seperti itu. Bahasa yang kami pakai itu adalah kuasi desentralisasi, Mas. Jadi tidak sepenuhnya desentralisasi. Jadi kuasi itu setengah-setengah kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika misalnya sertifikasi ISO 9001-2015 itu kami bisa punya satu sertifikat untuk BPOM, punya juga sertifikat per unitnya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ada unit yang gugur nih atau belum bisa dapat sertifikat, itu tidak mempengaruhi yang level BPOM-nya gitu, tapi dia memperbaiki di tataran dia gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Bu Tini. Mungkin untuk Bu Elisa boleh beri respon Sudah cukup. apakah sudah cukup menjawab atau enggak terkait pertanyaannya pengolahan proses bisnis di balai-balai BEP. Oke, baik, terima kasih Bu Tini sharingnya. Oke, makasih Bu Lisa. Ada pertanyaan lagi nih di chat Zoom dari Ibu atau Bapak Usi nih, dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung. Izin bertanya Bu, siapa yang mempunyai kewenangan menyusun dan mereview standar pelayanan dan SOP? Dan apa saja perbedaan standar pelayanan dan SOP? Nah, mungkin dari Mbak Ita atau Bu Tini dulu yang mau menjawab. Boleh kalau mau Bu Tini dulu. Oh iya, boleh. Oke, kalau di BPOM sendiri, kewenangan menyusun dan mereview standar pelayanan dulu ya. Jadi sebenarnya mirip ya Bapak Ibu. SOP maupun standar pelayanan ini kan walaupun dia proses, tapi di situ ada penanggung jawab ya. Misalnya contoh kalau pemeriksaan itu siapa sih yang terkait? Misalnya ada direktorat pengawasan gitu ya. Nah, maka ketika tadi itu saya bilang adanya review itu bisa di trigger atau dipicu oleh berbagai hal gitu ya. Bisa aja itu usulan, bisa juga kan kita sering melakukan diskusi-diskusi gitu ya. Kemudian juga pada saat pelaksanaan tugas tuh mendapatkan masukan-masukan. Oh, ternyata ini nggak relevan nih. Lalu kita lakukan diskusi. Ada SOP-nya sendiri memang. SOP yang digunakan untuk melakukan review SOP gitu ya. Jadi kalau mau review SOP, nah pakai SOP itu gitu. Terus kemudian standar pelayanan juga sama Bapak Ibu. Yang terkait dengan siapa yang memberikan pelayanan itu. Misalnya contoh pelayanan pengujian, maka dari pengujian yang mempunyai tugas untuk melakukan review. Tetapi apakah menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan ada unit lain gitu ya yang aware, itu nggak masalah. Kembali lagi prosesnya itu sesuai dengan aturan atau SOP yang sudah kami buat seperti itu, Bu. Oke. Nah, Dari mungkin Mbak kalau Ita, dari ada tambahan? saya, mungkin saya lebih share screen dulu ya. Saya langsung Boleh. buka supaya jelas aja. Sebentar. Oke. Jadi sebetulnya untuk mereview, nah sebetulnya ini kalau kami dampingin ya, dampingin terkait review SOP atau misalnya standar pelayanan. Jadi kan kalau di dokumen ISO itu kan untuk segitiga atau hierarki ini ya dokumen, biasanya kan standar pelayanan atau instruksi kerja, atau kan dia lebih teknis ke bawah ya. Nah sebetulnya kalau untuk siapa sih yang mempunyai wewenang dalam menyusun dan mereview, sebetulnya kalau di Permen
Permenpan sendiri ini sudah ada ya. Jadi ketika melakukan review nanti perlu ada penilaian kebutuhan itu sendiri. Nah, sebetulnya nanti dilihat juga dari misalnya lingkup SOP apa. Biasanya kalau kemarin itu kita review salah satu misalnya di Bakamla gitu ya, yang melakukan yang unit kerja yang memiliki wewenang terhadap tata laksana misalnya dalam hal ini Biro Perencanaan. Nah, dia yang akan nanti melakukan review keseluruhan untuk SOP-nya di Bakamla gitu untuk di kementerian gitu. Juga kemarin di Kementerian Luar Negeri kita juga langsung dengan Biro Perencanaannya. Atau misalnya kalau itu kan kementerian ya. Nanti misalnya makin turun ke bawah untuk di apa namanya unit-unit kerja masing-masing. Nah, itu biasanya nanti ada sesnya atau apa. Nah, itu yang biasanya nanti apa ya nah istilahnya mengarsipkan atau mengkoordinir itu sendiri. Nanti akan di list biasanya ada list kebutuhannya dan memang SOP itu kan kalau di Permenpan itu setiap setahun sekali ya harusnya di review karena kan memang istilah living dokumen ya Bapak dan Ibu dulu mungkin tata cara alur misalnya di BPOM akan seperti ini tapi ketika ada dinamika yang baru kita perlu penyesuaian prosedur baru misalnya ya Bu kemarin terkait obat misalnya kita perlu review sendiri ada standar-standar yang perlu. Nah, itulah dinamika-dinamika itu nanti dilihat apakah memang secara tadi level kementeriannya atau memang unit teknis yang tadi Bu Tini sampaikan unit teknis yang langsung mewadahi atau bertanggung jawab di sana gitu sih kalau Oke, baik-baik. Oke, siap. Komplit ya itu penjelasannya. Untuk Oke, ini penjelasannya dan akhirnya ada simulasi ya, juga ya dari paparan Ustaz. yang tadi Mbak Ita sampaikan. Mungkin lanjut ke Oke, pertanyaannya Ibu Syanas ya. Mas ya, oke. Ibu Ibu Syahnas Syanas oke. siapa ini? Oke, oke. Ibu Syanas Izin bertanya. bertanya. Oke, izin bertanya buat Mbak Ita, kalau terkait sistem kerja Permenpan 7 2022 itu gimana ya teknisnya? Dan untuk Bu Tini, kalau untuk BPOM sendiri, saat ini sudah mulai belum terkait sistem kinerja untuk penyederhanaan organisasi? Mungkin bisa di-share. Silahkan mungkin Mbak Oke. Ita atau Bu Tini Mungkin dulu. kalau dari saya sebenarnya nanti kalau dapat materi itu udah ada ya tadi di bagian penyederhanaan. Nah, sebetulnya teknisnya gimana? Kalau yang pengalaman saya itu tadi dari proses bisnis yang ada, sebetulnya kan biasanya kalau kita mau melakukan perubahan unit kerja, apalagi kan kalau di level kementerian itu kan perlu ada naskah akademiknya dulu, ada apa dulu gitu kan disampaikan ke pimpinan. Nggak semudah ketika kita melakukan perubahan misalnya di kemarin tuh apa istilahnya swasta atau misalnya BUMN gitu kan. Nah, dalam menyusun misalnya untuk menganalisis itu, kalau kemarin memang kita menggunakan pendekatan proses bisnis ditambah dengan RACI itu tadi yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti akan dihitung dan kebetulan memang kemarin itu pengalaman saya kebetulan itu di BUMN dia dari proses bisnis yang ada kemudian apalagi dia sudah apa ya istilahnya sudah confirm nih proses bisnisnya sudah bisa dilihat mana dia responsibelnya, mana dia assignmentnya. Nah, ternyata terlihat ada beberapa unit-unit yang ternyata gemuk gitu kan istilahnya gemuk sehingga butuh masukan misalnya untuk dipecah atau misalnya ada lagi unit yang istilahnya dia kecil gitu ya jadi sehingga dilebur gitu sih. Nah, sebenarnya kalau untuk di kementerian juga bisa nanti dianalisis saja prosesnya sudah ada secara RACI matriks. Nah, nanti baru dilakukan apa ya namanya misalnya dari hasil rekomendasi perhitungan RACI dan ini nanti perlu ada penyederhanaan untuk unit mana. Nah, itu sih sebetulnya. Baik Mbak Ita, terima kasih. Untuk Ibu Oke. Tini merespon terkait BPOM terkait sudah mulai belum untuk melakukan sistem kerja ya sesuai dengan Permenpan nomor 7 tahun 2022. Ya. Mungkin saya boleh bangga ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa cross check Kemenpan BPOM itu termasuk salah satu anak nurut gitu ya. Jadi kalau mereka bikin apa tuh langsung gitu. Bapak Ibu ingat dulu ya, ada Permenpan RB 8 2021 ya. Nah, itu kami sudah buat tuh, udah semuanya udah kami buat sesuai. Baru juga diimplementasikan keluar ya Permenpan 6 dan 7 ya. Itu sampai, gimana sih, baru juga gitu ya. Saking responsifnya Bapak Ibu. Jadi termasuk yang Permenpan 7 ini tentu sudah kami sesuaikan. Jadi begitu ada peraturan apapun tuh BPOM langsung gercep gitu, menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi memang di sini karena kami punya tim manajemen representatif ya,
jangan membayangkan bahwa itu tim khusus, enggak Bapak Ibu, itu tim yang memang sehari-hari bekerja macam-macam dan ditambah juga ngerjain itu. Jadi ini memang embedded sebenarnya. Jadi ada yang terkait resiko, ada yang terkait GMS, ada yang terkait perencanaan dan lain sebagainya. Ya itu memang kami lakukan. Tapi secara kalau awal-awal mungkin agak berat ya rasa-rasanya ya. Tapi kesini kami mulai lebih terbiasa gitu dengan perubahan-perubahan itu bisa lebih cepat seperti itu sih gitu. Oke, baik. Cukup bangga ya Bu ya, udah jadi bagian BPOM Kalau gitu. Jadi untuk hal itu memang diakui Mbak sama ya, Kemenpan juga. Wes, luar wis, biasa. mantap. Oke. Oke, baik Mbak Ita dan Bu Tini, terima kasih atas penjelasannya, katanya Ibu Syanas yang bertanya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini Ya. berarti khusus buat Bu Tini dari Bapak Ya. Bagus dari Kemenko. Izin bertanya Bu, perihal perubahan peta proses bisnis menganut sistem SERA. Apakah proses itu merupakan bagian dari evaluasi atau memiliki proses sendiri? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah di antara proses SERA harus dilakukan bersama atau bisa dilakukan di salah satu posisi saja, misalkan di proses elimination? Ya. Mungkin Bu ini Oke, baik. silakan. Ya, SERA ini intinya ketika seperti contoh Badan POM ini kan sudah berjalan ya proses bisnis dan sistem mutunya itu kan sudah berjalan. Tentu kita harus melakukan review, melakukan evaluasi secara berkala gitu ya. Jadi kita melakukan proses SERA ini sebenarnya ongoing gitu Bapak Ibu. Kalau di awal-awal dulu mungkin itu pas awal-awal ya, tapi setelah berjalannya waktu ini kita lakukan lagi yang namanya evaluasi. Apakah selama ini bisnis proses ini sudah efektif belum sih? Ternyata kok ini kayak terlalu kebanyakan ya, redundant, ya udah kita eliminasi misalnya gitu. Atau ternyata ini kayaknya terlalu complicated nih gitu ya, muter-muter gitu ya. Ah, bisa nih misalnya disimplifikasi seperti ini. Jadi tidak harus istilahnya SERA itu Bapak Ibu silakan aja menurut konsensus ya. Jadi tidak ada, kalau menurut saya tidak ada pakem ini baik, buruk, benar, salah, enggak. Tapi konsensus dari organisasi itu sendiri merasa bagaimana dengan bisnis proses itu, apakah perlu di drop gitu ya, apakah perlu misalnya, oh ini harus pakai sistem nih misalnya, oh ini harus bikin baru dan seterusnya. Itu Bapak Ibu yang tahu. Kembali lagi taunya dari mana gitu ya, kita juga melihat ekspektasi dari pelanggan misalnya, kemudian perubahan lingkungan strategi seperti apa gitu. Jadi bukan cuma personal judgment ya, menurut saya nih harus di drop nih enggak kayak gitu ya. Jadi ada analisisnya juga Bapak Ibu seperti itu. Apakah sudah terjawab? Terima kasih Bu. Oke. Dari Pak Bagus Kemenko ada tanggapan? Oh, udah cukup Terima katanya. Terima kasih Terima banyak Pak Bagus. Oke. Oke. Oke, untuk sesi tanya jawab berakhir ya Mas Irfan ya, karena waktu juga Ya, sudah mau masuk jam 4 sore nih. Tapi Oke. kok nggak ada yang itu ya? Nggak ada yang ngomong langsung ya pakai chat Zoom. Iya nih makanya nih. Iya. Jangan-jangan Bapak Ibunya lagi nyambi kerja juga nih ya? Bisa jadi. Atau hari Oke, kejepit oke. kali ya. Hari kejepit, tapi Iya, padat hari banget loh kejepit. agendanya hari ini, Mas. Iya. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih sebelumnya buat Bu Tini dan Mbak Ita atas diskusi dan paparan terkait pengalaman penyusunan peta proses bisnis. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita akan door prize ya, bagi-bagi door prize nih Mbak Ita. Oke, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin pertanyaan yang pertama yang simple aja ya. Ya, Tadi kan tadi kan sudah ada pertanyaan tentang penyederhanaan organisasi. Mungkin pertanyaannya gini, apa saja bentuk tindak lanjut dari hasil penyusunan peta proses bisnis? Baru banget tadi ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang silakan Bapak Ibu sekalian.
Yang bisa menjawab bisa raise hand nih. Nanti bisa dapat door Kayaknya nggak prize enak di dari situ. kami. Ada Ada yang bisa menjawab bisa menjawab? atau terlalu susah? Ya. Orang baru saja dijelaskan ya Kak Billy ya. Iya, betul. Tindak lanjut dari hasil penyusunan peta proses bisnis ini apa aja? Boleh sebutin salah satunya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab bisa raise hand. Oh, ganti soal nih Mas Irfan. Oke, Mas kayaknya Irfan ada terlalu susah usulan. ya Kak Willy. Oke, baik. Ini saya kasih soal yang gampang banget. Ini ada di materinya Ibu Ita nih tadi. Ada yang bisa sebutkan nggak dua metode yang bisa digunakan untuk melakukan penggambaran peta proses bisnis. Jadi kan peta proses bisnis tadi kata Mbak Ita ada dua metode tuh yang bisa digunakan di Permen 18 2019. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan dua metode itu apa saja? Oh, Raci dan Sipok. Oh, kurang sayang sekali Pak. Itu kurang tepat ya Pak. Bukan Raci dan Sipok ya. Itu Raci dan Sipok ini pertanyaan yang sebelumnya kali Mas atau ini Irfan. pertanyaannya sebelumnya ya mungkin. Kalau pertanyaan Oke. sebelumnya benar nih Pak Alfian. Ya benar makanya saya juga bingung nih. Oke. Oke. Oke, berarti kalau untuk pertanyaan sebelumnya dari Pak Alfian jawabannya Raci dan Sipok. Kira-kira apakah benar, Kak Mili? Benar, benar. Untuk Benar. Oke, penyederhanaan baik sekali untuk organisasi Pak Alfian. menggunakan Ya. Ci. Oke, Mak. Selamat untuk Pak Alfian. Untuk pertanyaan kedua nih, Mas Irfan. Tadi Mas Nah, Irfan tadi bertanya tentang ya. Dua metode yang bisa digunakan dalam penyusunan peta proses bisnis ya sebenarnya udah ada di kolom chat nih nggak ada kayaknya lagi pada tidak bisa on cam dan on mic ini kali ini. Oke, iya ini yang dari pertama Ibu jawab dari Iva. Iva ya Ibu Iva BPMD dan tiga dimensi. Oh kurang tepat ya Ibu Iva ya, yang benar Typo adalah sih. Ibu Ineke Bu yaitu Eneka. BPMN ya BPMN dan tiga dimensi. Selamat ya kepada Ibu Ineke yang berhasil menjawab pertanyaan kedua. Baik, tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita menutup acara pada sore hari ini kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan ada teman-teman panitia yang men-screenshot. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan dan tidak berhalangan untuk open kamera, silahkan bisa membuka kameranya. Oke, nah di sini kita ada dua layar. Ya ada dua slide dan kita tidak tahu ada di slide keberapa. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian untuk berikan pose terbaik dan menghadap ke kamera sampai nantinya dari teman-teman panitia selesai mengcapture dari dua layar. Oke, ini untuk layar pertama dulu ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu yang masih bisa open kamera, silahkan open kamera. Kalau tidak ya tidak masalah. Cuman rugi nanti nggak masuk ke IG kami ya, Mbak Abil ya. Ya, kita selalu Oke. upload di sosial media kami. Ya, betul sekali. Barangkali nanti bisa menjadi apa ya? Terkenal setelah masuk di IG kami. Oke, baik. Silakan menghadap ke kamera, berikan pose terbaik untuk slide pertama. Kita tidak tahu ada slide keberapa ya, Bapak Ibu. Jadi harapannya tetap standby. Untuk slide pertama terlebih dahulu, saya hitung 3, 2, 1. Baik, selanjutnya untuk slide kedua, kita tidak tahu di slide keberapa, jadi tetap lihat kamera. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekali lagi saya perwakilan Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tini dan Bu Ita selaku pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Terima kasih banyak sudah sharing beberapa pengalamannya dalam penyusunan peta proses bisnis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah hadir dari awal acara hingga akhir acara. Semoga bisa bertemu di kegiatan webinar selanjutnya. Nah, karena webinar ini akan diselenggarakan rutin ya, 1 bulan sekali, Ya, Bapak dan Ibu bisa mengecek informasi penyelenggaraan webinar ini di sosial media kami maupun di websitenya Cognoscenti. Oke, demikianlah Cognoscenti webinar dengan tema penyusunan dan implementasi peta proses bisnis. Kami sebagai MC mohon maaf jika adanya kesalahan ataupun kekurangan dari pelaksanaan webinar kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Sudah pantun di awal, Ibu Tini juga udah pantun, saya juga tutup dengan pantun. Nanti Bapak dan Ibu bisa bilang cakep ya.
Cakep. Siap. Belum ya? Belum. Silakan Jalan-jalan, Febri, sikat. jalan-jalan ke rumah Bang Kodir. Cakep. 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 Rumah Bang Kodir hijau pagarnya. Cakep. Cakep. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sampai Cakep. jumpa di Cakep. webinar berikutnya. Terima kasih Cakep. banyak. Stay safe. Terima kasih Bapak Ibu Makasih sekalian. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.